Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan kesehatan, keberkahan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salamnya semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiat hingga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini yaitu mengenai tumbuhan Pteridiophyta. Pteridiophyta ya. Nah, seperti yang kalian amati di sini ada sebuah gambar yaitu tumbuhan paku ya. Seperti itu. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, tentunya kalian tidak asing lagi ya untuk tanaman atau tumbuhan ini yang bisa tumbuh di sekitaran kita ya. Nah, salah satunya seperti tanaman yang mirip ya dengan semak-semak ya, tapi di sini di daunnya sama ya. Nah, itu termasuk ke dalam tumbuhan paku. Nah, di sini secara umum ya, tumbuhan paku memiliki ciri-ciri ya yang bisa kalian lihat di sini ya. Karena pada dasarnya si paku itu ya uh, secara umum sudah bisa dibedakan antara akar, batang dan daunnya ya secara terpisah ya. Jadi sudah maju ya, sudah terlihat akar, batang dan daunnya. Jelas ya, ini termasuk memiliki jaringan pengangkut ya, xilem dan phloem. Jadi ada berkas pembuluh angkutnya. Kemudian di sini alat reproduksinya di sini berupa spora secara aseksual ya. Dan untuk secara seksual biasanya mereka itu akan membentuk apa namanya gamet ya atau sel kelamin jantan dan betina ya. Di sini bisa kita lihat di sini ada beberapa contoh spora yang terdapat pada daun paku ya. Di sini terkumpul dalam istilah sorus ya. Di mana di sini dihasilkan dari sebuah daun yang subur tentunya, sporofil ya. Daun yang mengandung spora ya. Kemudian mereka juga mengalami metagenesis ya atau pergiliran keturunan ya dari fase sporofit ya, yaitu fase di mana menghasilkan spora, dan gametofit fase menghasilkan alat kelamin jantan dan betina ya, seperti itu. Yang di sini untuk reproduksinya bisa kita amati di sini. Secara ilustrasi di sini kita lihat salah satu contoh jenis tumbuhan paku yang dimana di sini si paku tersebut ya memiliki bagian akar ya. Kemudian di sini ada batang yang ya bersama-sama menggabung ya membentuk istilah rhizoid ya, rhizoid ya. Nah, jadi ada akar yang atau batang yang bisa menumbuhkan ya tunas-tunas baru pada tanaman atau tumbuhan paku ini. Nah, di sini untuk daun yang sudah dewasa tentunya ada menghasilkan spora. Yang di sini. Nah, tentunya di dalam sporofil atau daun yang mengandung spora ini ya, terdapatnya kantung sporangium. Mereka juga ya sama ya, si serbuk sporanya itu mengalami proses pembelahan secara meiosis untuk menghasilkan spora yang haploid. Menghasilkan spora yang haploid. Kemudian tentunya si spora ini ya kalau sudah matang ya, maka mereka ya akan berkembang ya
membentuk suatu organ kelamin ya. Nah, organ kelamin atau gametofit jantan dan betina ya, dihasilkanlah ya. Di sini sel kelamin jantan ya dan sel kelamin betina, Antheridium dan Archegonium ya. Setelah itu ya, si Antheridium dan Archegonium ini ya bersatu ya dengan bantuan angin atau dengan bantuan air ya. Kemudian si Antheridium ini kan sel kelamin jantan ya. Dia akan bergerak masuk ke lubang saluran Archegonium atau saluran pada telur di sini ya. Kemudian di sana akan terjadi sebuah pertemuan antara Antheridium kan berkembang menjadi sperma, Archegonium berkembang menjadi sel telur ya. Kemudian mereka bertemu ya, membentuk sebuah proses fertilisasi. Kemudian akan berkembang menjadi zigot, yaitu akan bakal calon embrio. Kemudian si zigot berkembang membentuk ya, membentuk sebuah tanaman ya yang tumbuh menjadi tanaman baru, diistilahkan dengan tanaman gametofit ya. Itu tanaman hijau ya, seperti itu. Kemudian si tanaman baru ini ya akan membentuk tumbuhnya daun ya, dan batangnya kembali menjadi tanaman dewasa, seperti itu. Nah, mungkin bisa dipahami ya untuk secara singkat reproduksinya. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut ya. Nah, kalau dilihat secara skemanya seperti di sini ya, bisa kita lihat. Nah, dimulai dari kita awali dari tanaman gametofit ya, atau tanaman muda ya boleh, atau tanaman hijau ya, yang dimana dia itu akan membentuk organ atau sel kelamin Archegonium dan Antheridium ya, atau bagian dari sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Kemudian dari Archegonium membentuk sebuah sel telur ya, kalau Antheridium itu menghasilkan sebuah sperma. Kemudian mereka itu akan melakukan fertilisasi ya, atau pembuahan ya, seperti itu. Peleburan antara sel telur dengan sel sperma akan membentuk zigot, bakal calon individu ya, bakal calon embrio. Kemudian zigot berkembang ya, tumbuh menjadi tumbuhan, tumbuhan paku yang muda. Setelah itu ya, di tumbuhan paku ini tentunya akan tumbuh ya, menghasilkan daun yang mengandung spora. Makanya di sini disebut sebagai tanaman sporofil ya, atau daun yang mengandung spora. Kemudian sporanya matang ya, menghasilkan tanaman baru. Dan tumbuh si tanaman baru ini ya menjadi tanaman gametofit atau tumbuhan paku yang hijau kembali. Nah, dan seterusnya itu ya, siklusnya ya secara ringkas seperti itu ya. Nah, untuk pembagiannya, untuk tumbuhan paku ini terbagi menjadi 4 macam ya. Ada paku sejati ya, Pteridopsida, paku sejati. Ada Lycopsida, ada Sphenopsida, dan ada Psilopsida atau paku purba ya. Coba kita lihat ya. Oke, kita untuk lihat yang pertama paku sejati, Pteridopsida, paku sejati. Dalam artian paku ini bisa terlihat tegak ya. Kita bisa melihat
membedakan mana akar, mana batang, mana daunnya. Itu paku sejati ya. Tapi untuk paku sejati ini tidak hanya dalam bentuk pohon ya, dalam bentuk paku tanaman semak atau tanaman herba juga ada, tetap dikatakan paku sejati karena bisa dibedakan mana akar, mana batang, nah daunnya. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk paku yang besar atau paku tiang ya, paku yang kecil pun ya, seperti ya tergolong rerumputan, tapi di sini termasuk golongan paku ya. Tapi dia bisa dibedakan mana akar, mana batang dan daunnya ya, di sini untuk ciri-ciri umumnya. Kemudian mereka juga sudah menghasilkan spora ya dari daun yang disebut dengan sporofil atau daun yang menghasilkan spora. Terutama di bawah daun ya, seperti yang tadi. Nah, yang paling pokok yaitu daun mudanya menggulung ya seperti ini atau sirkinat. Pada jenis paku sejati itu bisa kalian lihat ya. Biasanya daun mudanya menggulung, yaitu ciri khas pada tanaman paku untuk paku sejati ya, Pteridopsida. Itu sangat mudah kita amati ya. Contohnya di sini ada Pteris, adiantum, ada semanggi ya. Ada Dryopteris filix atau paku emas ya. Ya sama juga ya. Adiantum, ada suflir ya. Pokoknya paku-pakuan yang sejati ya. Dalam artian dapat dibedakan akar, batang dan daunnya. Ya seperti itu. Baik yang udah besar ukurannya mau yang kecil ya apa-apa. Yang penting tergolong ke dalam paku sejati ya. Nah, di sini kita lihat untuk sporofil ya. Spora pada daunnya di sini atau sorus istilahnya di sini. Nah, jadi di bawah daunnya itu terdapat bulatan-bulatan yang mengandung spora. Nah, kalau kita perbesar di sini dilihat ya. Ada bagian-bagian spora yang haploid ya. Ada bagian spora yang diploid sebagai induk spora ya. Seperti itu. Oke. Dan ini ya salah satu contohnya untuk Pteridopsida atau paku sejati ya. Nah, yang selanjutnya yaitu Lycopsida. Apa itu Lycopsida? Ini contohnya ya. Jadi paku yang ada ke atas ini ya. Nah, semacam Strobilus ya. Ya, jadi di sini ternyata paku tersebut sudah menghasilkan, di samping menghasilkan spora, dia juga menghasilkan Strobilus ya di sini ya. Ya, jadi ini memiliki daun yang berukuran kecil mikrofil ya. Jadi untuk Lycopsida itu contohnya pada paku-pakuan yang ukuran daunnya itu kecil ya. Kecil-kecil sama ya. Nah, contohnya di sini pada paku rane ya atau Selaginella ya. Jadi hampir mirip dengan tanaman tingkat tinggi itu apa bukan pinus apa namanya, cemara ya, pinus kayak gitu ya. Jadi si ukuran daunnya itu kecil-kecil ya, mirip ya, seperti itu kecil-kecil ya. Tapi ini tergolong kepada paku-pakuan ya, karena di sini bisa dilihat sudah bisa menghasilkan Strobilus dan spora. Nah, jadi di sini spora dihasilkan oleh Strobilus ya. Nah, tentunya jadi si Strobilus ini kalau untuk tumbuhan tingkat tinggi seperti pada Gymnospermae itu kan dihasilkannya serbuk sakti ya. Kalau ini mah kan dihasilkannya spora ya, tapi dalam bentuk ini si kotak sporannya itu dalam bentuk Strobilus ya. Itu bedanya. Oke, di sini sama ya untuk jenis sporanya. Di sini ada mikrospora dan megaspora. Nah, tentunya di sini untuk mikrospora dan megaspora itu ya
akan berkembang lebih lanjut menjadi sel kelamin jantan dan betina. Di sini dikatakan mikrospora, yaitu akan berkembang menjadi gametofit jantan. Kalau megaspora berkembang menjadi betina. Sama-sama saja ya, terbentuknya sel kelamin jantan dan betina, tentunya yang akan melakukan pembuahan lebih lanjut ya, untuk menghasilkan tanaman baru atau protalium ya. Nah, di sini strobilus ya, dan pembentukan sporanya pada tanaman atau paku Lycopsida ya, atau Lycopodium namanya ini obscurum ya. Ada jenis tanaman atau tumbuhan paku Lycopsida ini ya. Jadi walaupun sudah dalam bentuk strobilus, tapi tetap isinya adalah spora ya, yang akan membentuk gametofit jantan dan betina ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada istilah di sini pada paku Psilopsida tadi ya, yang pertama paku sejati. Ada istilah pada sebutan daunnya, ada paku homospor, heterospor. Jadi paku yang bentuk dan ukuran daunnya sama dan ada bentuk dan ukuran daunnya berbeda ya. Di sini ada istilah seperti itu. Nah, untuk paku homospor yang seperti ini ya, atau yang seperti ini juga ya. Jadi dalam satu jenis paku itu ya, jadi antara paku satu dengan yang lainnya itu sama ya, si bentuk model daunnya sama. Untuk heterospor itu ada dua jenis seperti ini ya. Ada yang bulat oval, ada yang panjang lonjong seperti ini ya. Itu heterospor ya. Pada paku sisik naga. Kalau ini mah tergolong paku paku adiantum ya. Tapi di sini mah lebih condong ke Dryopteris ya. Nah, kalau yang adiantum seperti ini. Sama-sama ya. Mereka juga di sini untuk yang tergolong seperti ini ya, yang tumbuh dari tanah langsung, biasanya mereka menghasilkan spora ya, pada daunnya. Nah, di sini yang selanjutnya ada Sphenopsida ya, yang tadi makan Pteridiopsida, Lycopsida, selanjutnya ada Sphenopsida ya. Jadi si pakunya itu tidak terlihat daunnya ya di sini. Nah, di sini memiliki daun mikropil ya. Jadi daunnya kecil-kecil seperti jarum tapi nggak terlihat ya. Sangat mikroskopis ya. Tetapi dia itu lebih cenderung memiliki batang yang keras dan berongga ya. Seperti itu. Nah, namanya di sini adalah paku ekor kuda atau Equisetum palustre ya. Banyak ya paku ekor kuda itu ya, varietasnya. Jadi intinya dia itu memiliki daun yang ukurannya kecil ya. Dan sporanya dihasilkan sama dari strobilus ya, hampir mirip dengan Lycopsida ya, dia menghasilkan strobilus juga. Tetapi ciri khas di sini tumbuhnya bisa langsung di tanah ya, tapi di sini batangnya keras ya, hampir seperti bambu ya, tapi ini ukurannya kecil ya, keras-keras seperti itu ya. Karena mengandung ini zat silika. Nah, seperti ini ya. Hampir mirip dengan bambu ya, tapi ini beda ya. Jadi ada batang, ada pada batang itu ada ruas dan buku ya, seperti ini. Ada ruas, ada buku. Nah, ini ya untuk lebih jelasnya seperti ini ya. Bahkan sepintas tidak terlihat ya adanya daun, saking kecilnya daunnya itu ya. Untuk Sphenopsida itu. Nah, dan selanjutnya ada paku purba atau
Psilopsida. Di sini untuk paku purba ya sama ya, ukuran daunnya sangat kecil, dikatakan daun mikrofil. Batangnya, tapi di sini batangnya banyak bercabang, dikotom ya. Jadi bercabangnya dua-dua, selalu bercabang dua ya. Dari sini bercabang dua, terus bercabang dua lagi ya, itu ciri khas paku purba ya. Selalu bercabang dua atau dikotom. Dan berfungsi dalam fotosintesis. Pada ruas-ruas batang dihasilkan spora. Jadi untuk paku purba itu adanya spora ya di sini ya. Nah, di samping ada daun yang kecil, dia juga ada spora ya di sini. Pada ruas-ruas batangnya. Contohnya di sini Psilotum nudum atau paku purba ya. Nah, seperti ini ya bentuknya. Jadi selalu bercabang dua-dua ya, seperti itu. Dan menghasilkan spora pada batangnya. Nah, kita coba lihat untuk manfaatnya ya. Manfaatnya di sini yang bisa kita lihat ya, untuk sebagian kecil ya. Sebenarnya banyak sekali manfaatnya, tapi kita akan paparkan sebagian saja ya. Di sini biasanya digunakan untuk tanaman hias. Nah, kecenderungan untuk tanaman paku yang ukurannya mini ya atau kecil ya. Ya, untuk ya sekelas apa namanya, habitusnya itu ada pohon, ada semak, ada ya sekelas semak-semak seperti itu ya, biasanya digunakan untuk tanaman hias ya, seperti suplir ya, paku ekor kuda juga ya, atau paku-paku yang menarik ya dilihat, enak dipandang, biasanya ditanam untuk dijadikan tanaman hias sebagai memperindah halaman rumah atau tanaman ya. Nah, beberapa ada juga yang dapat dimakan ya, seperti paku Garuda ya, atau taruh paku ya, istilah di Jawa Barat itu. Jadi si tanaman paku yang bisa dimakan ya, dibuat sebagai sayuran atau diolah untuk menjadi makanan. Ya. Kemudian juga di sini ada juga ya paku tersebut yang digunakan untuk menghasilkan pupuk ya. Contohnya di sini paku air ya, Azolla pinnata, bersimbiosis dengan cyanobacteria ya, sehingga dapat mengikat pupuk ya, nitrogen ya. Jadi bersimbiosis mereka itu ya. Kemudian di sini sebagai bahan bangunan tentunya pada paku tiang ya, paku-paku yang besar ya, biasanya di hutan yang ukurannya besar ya. Hampir mirip seperti pohon kurma ya, ini tergolong paku karena si daunnya menggulung ya, daun mudanya. Kemudian di sini sebagai tumbuhan obat ya, contohnya untuk paku rane ya atau Lycopsida tadi ya, itu biasanya ada yang digunakan untuk pengobatan secara herbal, dimanfaatkan ya untuk digunakan untuk obat. Kemudian di sini juga ada sebagai penggosok ya. Jadi untuk paku ekor kuda yang batangnya keras itu ada yang dimanfaatkan diolah menjadi bahan untuk penggosok seperti itu. Dan lebih lanjut, lebih luas lagi banyak ya. Karena untuk tanaman paku ini ya beragam ya ukurannya. Dan tergolong sudah memiliki pembuluh angkut ya. Jadi dia juga berperan di samping memberikan oksigen ke lingkungan, dia juga berperan untuk membantu proses penyerapan air ya ke dalam tanah. Jadi bisa banyak sekali manfaatnya ya. Oke, mungkin itu saja ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua ya. Dan untuk lebih lanjut ya, kalian bisa mengerjakan ya tugasnya ya. Oke.
Nanti untuk masalah tugasnya Bapak bagikan ya ke kalian ya lewat WA. Oke, sekian dulu dari Bapak ya pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Nah, seperti ini ya. Kalau kalian ingin melihat langsung di dalam video ini juga boleh ya. Bapak buka ini ya, lembar kerjanya. Nah, di sini silahkan kalian bawa berbagai jenis tanaman paku yang Anda temui di lingkungan rumah Anda ya. Kemudian kalian amati ya dan isi ya lembar kerja siswanya ini ya. Nah, jadi di sini kalian bisa menyiapkan buku sumber, tumbuhan pakunya, alat tulisnya ya. Kemudian di sini kaca pembesar juga boleh ya. Di sini ada beberapa yang harus kalian amati dan gambar di sini ya. Kemudian kalian kerjakan ya sesuai dengan tugas soal yang diperintahkannya. Nah, ini ya soal-soalnya. Silahkan kalian screenshot ya dan kalian kerjakan, diskusikan dengan teman yang dekat aja ya, atau kelompok belajar yang sudah Bapak tentukan ya. Oke, cukup sekian dulu ya dari Bapak pembelajaran hari ini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.